udah selesai daftar SNBP, terus sekarang bingung ngapain? Nah, udah nggak zaman dong. Di video kali ini kita bakal ngebahas apa aja yang harus kita lakukan setelah pendaftaran SNBP. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kak Davin. Nah, di video kali ini, seperti yang udah disebutin di depan, kita akan membahas apa aja yang mesti kita lakukan atau kita persiapkan setelah mendaftar SNBP. Sebelum mulai ke videonya, aku ucapin selamat dulu buat teman-teman yang udah eligible di sekolahnya untuk bisa mendaftar di SNBP. Nah, bentar lagi kan SNBP udah mau tutup nih pendaftarannya. Kira-kira teman-teman udah pada daftar belum? Kalau yang belum daftar, buruan daftar ya teman-teman ya. Nanti keburu waktunya terlalu mepet. Terus kalau misalnya udah daftar, perjuangan kita udah selesai. Belum ya teman-teman ya, masih ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sambil menunggu hasil pengumuman seleksi. Kira-kira apa aja? Yuk kita bahas di video kali ini. Hal pertama yang wajib kita lakukan adalah pantau terus website resmi dari SNBP, yaitu website SNPMB dan juga kampus-kampus yang teman-teman pilih ketika SNBP ya. Karena biasanya bakal ada informasi mengenai jadwal pengumuman hasil seleksi, kemudian mekanisme verifikasi berkas, dan yang terakhir pasti banyak juga hal-hal yang teman-teman perlu ketahui. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi penting ya mengenai SNBP-nya dan info-info PTN-PTN yang teman-teman pilih. Kemudian, selain memantau website resmi SNPMB dan PTN-PTN yang teman-teman inginkan, kalian juga bisa bergabung ke grup atau komunitas yang berisi diskusi dari siswa-siswa yang sama juga kayak kalian, yaitu yang ingin masuk ke perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, di grup dan komunitas itu teman-teman bisa saling berinteraksi antara sesama calon mahasiswa lainnya. Nah, dari interaksi itu teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi baru dan juga tips-tips mungkin untuk menghadapi dunia perkuliahan. Kemudian teman-teman juga bisa follow beberapa platform melalui Facebook, kemudian TikTok, Instagram, dan juga mungkin YouTube yang menyebarkan informasi-informasi mengenai updatean dari SNBP yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua itu follow akun Instagram atau sosial media apapun dari SNPMB dan PTN-PTN yang teman-teman semua pilih ya. Setelah pendaftaran, teman-teman bisa juga menyiapkan berkas-berkas yang mungkin nanti akan dibutuhkan di tahap verifikasi berkas ya teman-teman. Berkas-berkasnya seperti mungkin ada ijazah atau kalau belum punya pakai surat keterangan lulus, kemudian ada transkrip nilai, kemudian ada surat pernyataan, kemudian pas foto terbaru, dan mungkin ada juga berkas-berkas pendukung lainnya dari berdasarkan PTN masing-masing. Perlu diingat juga ya teman-teman ya, setiap PTN itu punya persyaratan mengenai berkasnya masing-masing. Jadi teman-teman itu perlu teliti tentang berkas apa aja yang teman-teman harus siapkan dan jangan sampai ada berkas yang terlewat ya nanti ya. Selain berkas-berkas yang udah disebutkan tadi, kemungkinan juga ada beberapa PTN yang meminta surat rekomendasi dari guru atau sekolah asal teman-teman semua. Jadi siapkan juga surat rekomendasi tersebut, siapa tahu nanti dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya semua berkas nanti sudah dikumpulkan, disimpan di tempat yang nyaman dan aman dan juga yang gampang dicari biar nanti kalau udah dibutuhkan teman-teman tahu tuh tempatnya di mana. Meskipun udah selesai melakukan pendaftaran, bukan berarti teman-teman itu bisa langsung santai-santai. Mungkin bisa santai sedikit, tapi jangan lupa juga untuk persiapkan diri di tahap berikutnya yaitu SNBT. Nah, kalau misalnya gitu berarti teman-teman harus tetap latihan, terus juga rajin belajar dan jangan lupa untuk ikutin tryout ya teman-teman ya, biar kebiasa untuk ketemu sama soal-soal SNBT. Selain itu juga teman-teman juga bisa belajar mengenai pemecahan masalah dan berpikir kritis karena dua soft skill itu sangat dibutuhkan di dunia perkuliahan ya.
Jadi teman-teman udah siap duluan nih untuk menyambut dunia perkuliahan yang akan teman-teman lewati. Nah, tadi kan udah persiapan secara akademik. Teman-teman juga perlu mempersiapkan mental yang baik ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita sebagai calon mahasiswa harus bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif. Jangan terlalu membebani pikiran kita dengan hal-hal yang gak perlu kita pikirin. Yakin aja kalau kita itu udah berusaha dengan sangat maksimal ya teman-teman ya. Jika nanti ternyata hasil yang diterima masih belum sesuai harapan, masih banyak jalan yang bisa kita lewatin dan juga masih banyak kesempatan yang akan menanti kita. Karena banyak jalan menuju Roma. Membangun mental yang kuat sangat penting banget ya teman-teman ya di masa seleksi kayak gini. Selain melakukan relaksasi, kita juga bisa selalu melakukan afirmasi positif terhadap apa yang udah kita lakukan dan terhadap diri kita pribadi. Kalimat afirmasi positif yang mungkin bisa kita lakukan yaitu seperti mengucapkan berulang-ulang kata positif seperti aku pasti bisa dan juga aku percaya sama kemampuanku. Nah, itu bisa teman-teman ulang tuh kalimat kayak gitu agar kita selalu percaya diri dalam menghadapi proses yang cukup panjang ini ya. Nah, kemudian beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan mental. Yang pertama, kita perlu istirahat yang cukup, kemudian selalu berpikir positif, kemudian lakukan kegiatan yang menyenangkan dan jangan sampai terlalu membebani pikiran kita dengan negatif. Dan juga berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Nah, nanti kalau misalnya nanti keterima, alhamdulillah. Dan juga nanti kalau misalnya belum keterima di PTN yang teman-teman inginkan ketika SNBP, gak apa-apa ya teman-teman ya, jangan berkecil hati. Karena masih ada banyak jalan yang bisa teman-teman lewatin. Dan juga selalu berpikir positif dan selalu percaya sama kemampuan diri kita pribadi. Karena tadi yang udah seperti saya sebutkan, banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan buat teman-teman yang eligible, semoga bisa diterima di PTN-PTN yang teman-teman inginkan. Amin. Sekian untuk video kali ini. Kira-kira di video selanjutnya teman-teman mau aku ngebahas tentang informasi apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe GEP Media Channel. Dan ketemu lagi bersama aku, Kak Davin. Dadah!